Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, ini adalah hari Senin. Hari Senin adalah hari untuk kita bersama belajar dan mengarahkan diri pada program kita PHM, Please Help Me. Karena memang saudara yang kasih dalam Tuhan, pertolongan yang sejati, pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan. Makanya saya menyebut saudara adalah kamu hebat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kamu hebat, jangan main-main dengan dosa. Karena kamu hebat, kamu tidak usah menyerah. Karena kamu hebat, kamu tidak usah putus asa. Karena kamu hebat, kamu jangan main-main dengan kuasa kegelapan, dukun, paranormal. Justru karena kamu hebat, kamu harus mengandalkan Tuhan yang hebat, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saya percaya sudah siap untuk diberkati hari ini dengan penjelasan-penjelasan singkat dan sederhana. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, program PHM adalah program komunitas kita untuk saling bertanya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang berkata, malu bertanya sesat di jalan. Ada pepatah bahasa Inggris yang berkata, if you don't know, ask. Kalau kamu nggak tahu, tanya, saudara. If you don't know, never assume. Kalau kamu nggak tahu, jangan berasumsi, karena kamu bisa salah. Tapi kalau kita bertanya, dan khususnya pada orang yang tepat, pada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan selalu memberi solusi dan jalan keluar yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti biasa, dalam PHM ini, kalau saudara merasa program ini memberkati saudara, saudara boleh kirim jempol saudara, like. Karena setiap program kita, saya harapkan minimal 500 sampai 1000 like-nya, sehingga program kita selalu jadi top future, yang kalau orang buka YouTube dia lihat, wah ini program rohani yang jadi berkat buat banyak orang. Dan juga kalau saudara merasa program ini menolong saudara, bagikan kepada teman-teman saudara melalui media sosial, melalui WA group, Telegram group, atau grup-grup yang lainnya, sehingga banyak-banyak orang juga tertolong lewat penjelasan-penjelasan singkat dan sederhana kita. Lalu kalau sudah lihat ada lonceng, bunyikan, karena itu adalah daftar hadir saudara, ya kan? Dan kalau sudah belum subscribe, sudah boleh subscribe, sehingga program kita ini, komunitas kita ini terus makin hari makin bertambah, sehingga kita semua boleh senantiasa menjadi berkat. Karena dalam program Kamu Hebat, kita diharapkan untuk menjadi orang-orang yang positif, dan COVID-nya negatif, maksud saya, ya kan, tetapi pikirannya positif, semangatnya positif, selalu peduli, ya kan, selalu mengasihi Tuhan, dan selalu melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Nah, ada beberapa pertanyaan masuk yang kemudian disimpulkan oleh redaksi, saudara-saudara, atau tim yang terlibat dalam program Kamu Hebat ini, ya kan. Dan ada beberapa pertanyaan, misalnya begini: bagaimana dengan seorang yang saya tahu dia guru sekolah minggu, tetapi di rumahnya bahkan dia tidak pernah baca Alkitab? Ada yang berkata, saya kenal seorang WL dan hari-harinya hanya main game. Dia hanya berdoa kalau dia sedang persiapan untuk pelayanannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, fenomena ini kita jumpai di mana-mana. Iblis nggak peduli seorang melayani, sejauh tidak dekat dengan Tuhan. Makanya hari ini akan saya bahas seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan yang tidak dekat Tuhan berbahaya, ya kan? Kalau lagu zaman dulu bilang, nenek bilang itu berbahaya, tetapi hari ini bukan nenek yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang, orang yang tidak dekat dengan Tuhan lalu coba-coba melayani Tuhan, itu berbahaya, saudara-saudara. Makanya pelayan Tuhan modalnya adalah dekat dengan Tuhan. Daud bilang apa? Hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang. Jadi buat saya, pelayan Tuhan yang tidak dekat dengan Tuhan adalah pelayan Tuhan yang nekat, saudara. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Roma 8 ayat 31-37 bilang begini: sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela buat kita. Nah, perhatikan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Target setan bukan sekadar kita tidak melayani. Setan mau kita jadi Kristen yang tidak melayani. Tetapi ketika kita tetap melayani, maka ini yang setan buat. Ingat, setan gak gampang menyerah. Waktu dia melihat, oh si ini melayani, oh si ini aktif di gereja, oh si ini terlibat jadi guru sekolah minggu, oh anggota KOR, oh ini jadi pengurus remaja, oh ini jadi pengurus wanita, oh ini jadi pengurus kaum bapak. Apa yang iblis coba buat? Iblis coba buat kita tidak dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kecewa, atau dengan sebaliknya, dengan kesombongan, dengan merasa hidup udah cukup baik, merasa diri udah yang paling benar dari semua, sehingga merasa nggak perlu dekat sama Tuhan. Oh Tuhan dekat sama saya kok, katanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, either kesombongan, either kepahitan, atau tawaran-tawaran dunia. Ini hal-hal yang setan akan buat dengan segala upaya, tujuannya supaya kita terpisah dari kasih Kristus. Dengan lain kata, kita nggak dekat dengan Tuhan. Nah, makanya ayat ini bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, artinya apa? Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap dekat sama Tuhan, kalau kita tetap bergantung sama Tuhan, kalau kita tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus, Alkitab bilang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makanya saya catat di sini begini, target utama iblis, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, adalah memisahkan kita dari kasih Kristus. Supaya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, orang-orang yang sudah termotivasi. Karena gini, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, orang yang sudah mulai sadar untuk meninggalkan dosa, yang pertama-tama iblis akan coba supaya dia tidak melayani. Tapi kalau akhirnya karena dorongan dari kasih Kristus, dia mulai melayani, maka ini yang setan mau coba buat. Supaya kita tidak dekat sama Tuhan. Sehingga di sana sini saya jumpai ada pengurus-pengurus persekutuan doa. Ada guru sekolah minggu. Ada pengurus vokal grup. Ada pengurus-pengurus KOR gereja. Ada guru-guru sekolah minggu, ada pengurus-pengurus wanita, ada singers, ada pemain musik gereja, tapi tidak pernah berdoa. Atau kalau berdoa, doa sembahyang 5 waktu. Iya kan? Maksudnya bangun pagi dia doa, ya kan, Tuhan, kesiangan saya ini Tuhan. Maaf nggak bisa berdoa, sertai saya. Sembahyang kedua atau doa kedua, makan pagi. Tuhan udah telat, nggak bisa panjang-panjang. Kau di sorga, aku di bumi. Di antara kita bila jangan saling mengganggu, ya kan? Doa ketiga, sembahyang ketiga, sembahyang siang, ya kan? Kan lapar banget, amin, ya kan? Sembahyang keempat, makan malam, ya Tuhan, udah malam, saya baru mau makan, berkati. Sembahyang kelima, mau tidur, Tuhan ngantuk banget, sorry ya nggak sempat ngomong apa-apa, amin. Sembahyang 5 waktu, saudara-saudara, ya kan? Doanya cuma doa 5 kali itu nggak ada sungguh-sungguh kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini yang saya bilang. Target utama iblis, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi target utama iblis pertama supaya kita nggak melayani. Tapi kalau kita melayani supaya kita terpisahkan dari kasih Kristus, supaya kita nggak dekat sama Tuhan. Mengapa? Karena orang yang terpisah dari kasih Kristus atau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, yang pertama, menjadi orang yang cuek dan tidak peduli. Padahal hidup Kristen adalah hidup yang jadi berkat. Hidup Kristen adalah hidup yang senantiasa bertanya, dengan apa aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang peduli. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berperan aktif. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang bahkan mempersiapkan diri untuk melayani yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tapi pelayan-pelayan Tuhan yang nggak dekat sama Tuhan, yang dia pikirin cuma senangnya dirinya sendiri, untungnya dirinya sendiri, nyaman dirinya sendiri. Kalau ada masalah sedikit, berat pelayanan kayak gitu, buat apa saya melayani kalau begitu? Terus untung saya apa? Loh, masa pelayanan bikin untung? Pelayanan itu berkorban buat Kristus, karena Kristus telah berkorban terlebih dahulu buat kita. Yang kedua saya pelajari, orang yang melayani tapi terpisah dari kasih Kristus atau tidak dekat dengan Tuhan, yang kedua, menjadi seorang yang selalu merasa rugi dalam berkorban, dalam melayani, serta dalam menjaga kehidupan berpadanan dengan Injil. Waduh, kita harus hidup suci, kita harus hidup benar, kita harus ngalah, kita harus berkorban, kita harus mengembalikan perpuluhan. Rugi banget hidup kayak begini. Aha, orang kalau dekat dengan Tuhan, buat dia nggak akan ada hitung-hitungannya. Hidup saya bisa melayani Tuhan itu anugerah ya Kristus.
Agar orang lain diselamatkan, saya berkorban, saya mengalah, saya sabar. Dalam nama Yesus, itu kebanggaan dan kebahagiaan. Makanya Paulus bilang apa? Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam salib Kristus. Kapan kita tahu kita ini masih dekat sama Tuhan? Atau kapan kita tahu kita sudah jauh dari Tuhan? Ketika kita harus berkorban dan kita merasa rugi, artinya kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita mesti berkorban, ketika kita mesti mengalah, ketika kita mesti bersabar, ketika kita mesti menguasai diri, dan kita tetap bangga dan bersyukur, serta buat kita adalah kebahagiaan tersendiri, itu artinya engkau masih dekat sama Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, kenapa iblis mau supaya kita terpisah dari kasih Kristus, supaya kita tidak dekat dengan Tuhan? Yang ketiga, karena orang yang terpisah dari kasih Kristus, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, menjadi seorang yang berpikir pendek, ya kan? Tidak bisa berpikir normal dan tidak bisa berpikir panjang gitu. Jadi selalu pikirannya pendek gitu. Ya kan? Yang dia pikir cuman bagaimana saya pokoknya dapat apa yang saya harapkan. Ya kan? Dan kalau tiba-tiba dia nggak dapat sesuatu yang diharapkan, udah kalau gitu saya mundur aja. Jadi tidak bisa berpikir normal, tidak bisa berpikir panjang. Berpikirnya selalu pendek dan berpikirnya selalu seperti kayak the center of the universe gitu. Saya itu sebagai pusat dari dunia ini gitu. Pokoknya kalau saya nggak suka, ya udah saya udah nggak suka gitu. Loh, hidup ini bukan saya suka atau saya nggak suka. Hidup ini bukan soal saya senang atau saya nggak senang. Hidup ini bukan saya untung atau saya berkorban. Hidup ini soal bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Saya taat, saya setia, dan saya hidup dalam jalan-jalannya. Haleluya. Dan yang keempat, orang kalau terpisah dari kasih Kristus, orang kalau udah jauh dari Tuhan, menjadi seorang yang selalu, ya kan, mendahulukan perasaan diri lebih daripada kehendak Allah. Iya kan? Karena yang dia pikirin cuma dirinya sendiri. Jadi ujung-ujungnya dia pikirkan perasaan diri. Buat dia nomor 2 lah kehendak Tuhan. Padahal Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kapan kita tahu kita jauh dari Tuhan? Ketika apa-apa kita tersinggung, ketika apa-apa kita kecewa. Dan dalam program PSM hari ini, izinkan saya mengingatkan Bapak, Ibu, pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan muda sekalian, perasaan kita nggak penting. Perasaan kita nggak penting. Yang penting kita didewasakan, yang penting kita makin serupa dengan Kristus, yang penting kita makin jadi berkat, yang penting lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Setuju? Yes, haleluya. Selanjutnya, saya pelajari orang kalau terpisah dari kasih Kristus, ya kan? Akhirnya menjadi seorang yang baik pikiran maupun mulutnya jahat. Coba lihat deh. Ada orang pelayanan tapi mudah maki orang. Ada orang pelayanan tapi mikirnya selalu yang jelek-jelek gitu. Nggak bisa gitu hidupnya tuh berpikir yang sehat, maksud saya. Selalu yang dipikirkan yang buruk. Dia lihat orang, selalu cari kekurangannya. Dia lihat keadaan, selalu cari kesalahannya gitu. Kenapa? Karena itu yang saya bilang. Dia jauh dari Tuhan. Orang kalau dekat dengan Tuhan, apa aja yang dia lihat, selalu yang dia lihat kebaikan. Makanya selalu saya bilang gini, kita tidak mungkin meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah. Lalat tidak akan mencari bunga. Lalat selalu akan mencari sampah. Karena dia makannya dari sampah. Ngerti gak sampai di sini? Jadi orang kalau hatinya sudah jauh dari Tuhan, orang kalau hidupnya jauh dari Tuhan, mau apapun dengar khotbah, mau apapun didoain, mau ditumpangin tangan, tapi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, dia lihat apapun selalu yang dia lihat negatifnya. Yang dia lihat kekurangannya, yang dia lihat kesalahannya. Dan kalau itu terjadi dengan diri saudara, saudara di gereja, saudara sudah bertobat, saudara sudah lahir baru, tapi selalu lihat apa saja, selalu lihat kekurangannya, lihat kekhawatiran, lihat kepanikan, lihat kesalahan, lihat ketidakbenaran gitu. Jangan bilang, wah saya punya karunia nabi untuk mengkoreksi, bukan. Sudah masuk dalam jebakan iblis, sehingga kau dipakai setan untuk mengacaukan segala sesuatunya. Sementara dirimu sendiri selalu lebih kosong, lebih kosong, lebih kosong. Kenapa? Karena engkau melihat segala sesuatu seperti menyebalkan dan tidak menyenangkan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jika itu terjadi dalam diri saudara, ini adalah waktu yang tepat untuk sudah kembali kepada Tuhan. Berarti sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan. Selanjutnya yang saya pelajari, pelayan Tuhan yang tidak dekat dengan Tuhan itu berbahaya.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa dipisahkan dari kasih Kristus, ya kan? Kita dipisahkan dari kasih Kristus yang pertama dengan membuat kita menjadi seorang yang hitung-hitungan. Jadi orang kalau hitung-hitungan akhirnya nggak bisa dekat sama Tuhan. Padahal orang yang dekat sama Tuhan nggak pernah hitung-hitungan. Kenapa? Karena Yesus buat kita terlalu baik. Kita nggak pernah bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita punya datangnya dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dengan membuat kita pusing dengan orang lain. Kenapa kita bisa jadi akhirnya makin jauh dari Tuhan padahal kita pelayanan? Karena kita kepo sama orang. Oh, si ini kok begini, si ini kok begini, si ini kok begini. Saudara, boleh nggak hidup ini fokus sama Tuhan saja? Waktu kita fokus pada Tuhan saja, di situ kita dikuatkan, di situ kita dibawa makin dekat dengan Tuhan, di situ kita makin peduli dengan orang lain, di situ kita makin punya hati yang lembut dan berbelas kasihan buat jiwa-jiwa. Haleluya. Selanjutnya, akhirnya dengan membuat kita sibuk dengan hal-hal luar dan hal rutin dalam urusan rohani, sampai kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ada orang yang pelayanan tiap hari tapi nggak pernah bergaul dengan Tuhan setiap saat. Kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutin, hal-hal yang kita pikir rohani. Tetapi yang kita buat, kita hanya melayani pekerjaan Tuhan dan tidak melayani Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita berdoa bukan karena harus berdoa, tapi kita berdoa karena kita nggak bisa kalau nggak ketemu Tuhan. Kita baca Alkitab bukan karena kita takut dikutuk, tapi kita baca Alkitab karena kita tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melayani bukan karena supaya kita diberkati, tapi kita melayani karena kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi Tuhan dan ingin senantiasa membalas cinta Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya saya pelajari bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus dengan berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan dalam pengiringan kepada Tuhan. Salah satu yang iblis mau buat dalam hidup kita adalah ketidakpuasan, kekecewaan. Orang pelayanan juga begitu. Katanya dia hamba Tuhan kok begitu. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau ada saudara yang sedang kecewa, balik sama Tuhan. Kecewa adalah kendaraan yang sering kali iblis pakai untuk menghantar banyak orang, anak-anak Tuhan, menuju ke neraka. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya ngerti, mungkin ada perbuatan-perbuatan orang yang sangat melukai dan menyakiti hati saudara. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang kau tinggalkan? Kenapa pelayanan yang kau tinggalkan? Iya kan? Kan yang memilih saudara dalam pelayanan adalah Tuhan. Yang menebus dosa kita kan adalah Tuhan. Yang memanggil kita dan memberikan rahmat dan anugerah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan yang kita tinggalkan? Kenapa pelayanan Tuhan yang kita tinggalkan? Mari kita kembali mendekat pada Tuhan. Kalaupun kita disakiti, kalaupun kita dikecewakan, kita imani aja Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak mau fokus pada hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Saya hanya mau fokus pada damai, kemenangan, berkat, janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup saya. Haleluya. Selanjutnya, seorang pelayan Tuhan dapat selalu dekat dengan Tuhan jika memiliki 4 kesadaran. Ada 4 kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak semua harus sekolah teologi. Betul, kalau bisa sekolah, kenapa tidak, saudara? Ya kan? Apalagi kemudian mendapat gelar master, mendapat gelar doktor, bagus. Mengerti teologi itu bagus. Tetapi pertanyaan saya, apakah teologi jawaban? Enggak juga. Karena ada 4 kesadaran yang harus dimiliki setiap pelayan Tuhan. Yang pertama, sadar bahwa dia mengirim Roh Kudus. Ada banyak orang sekolah teologi, tapi kemudian tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ini berbahaya. Teologi itu penting. Tapi teologi yang tidak disertai dengan tuntunan Roh Kudus hanya akan menjadikan kita orang-orang Farisi modern. Ahli-ahli Taurat yang sombong dan menyombongkan kemampuan kehebatan doktrin kita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang bukan siapa-siapanya dipimpin Roh Kudus bisa hebat, apalagi yang belajar sekolah teologi. Saya percaya lebih dahsyat lagi. Yang kedua, sadar dia menjadi juru syafaat bagi kita. Kenapa kita dekat sama dia? Karena kita tahu persis Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan untuk menjadi juru syafaat buat kita. Berarti dia bimbing kita, dia arahkan kita, dia punya target yang besar buat hidup kita. Kita nggak boleh main-main. Hanya dengan mendekat pada Tuhan kita dapat kekuatan. Yang ketiga, sadar dia menyediakan tempat serta segala kebutuhan kita di sorga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita harus bergumul di dunia ini, kalau kita harus menderita di dunia ini, kalau kita harus meneteskan air mata di dunia ini, tetap berjalan tegak.
Karena ada tempat tersedia di sorga, ada mahkota yang indah, ada upah yang sudah tersedia buat kita. Makanya Alkitab bilang, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Dan yang keempat, sadar dia mempersiapkan pengaturan pengawalan malaikat bagi kita. Makanya dia jamin pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Satu utas rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dan dia jamin tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Kenapa? Dia tahu pengaturan malaikat yang sempurna mengawal dan menjaga kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari siapapun kita, melayani Tuhan kah, atau belum terlibat dalam pelayanan tapi punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa untuk jadi berkat dan ingin mengabarkan Injil dimanapun kau berada, ingin jadi saksi Tuhan dimanapun kau berada, kuncinya satu. Siapapun saudara pengusaha kek, sudah pedagang kek, ibu rumah tangga kek, pensiunan kek, orang-orang muda kek, remaja kek, sudah sedang mencari pasangan teman hidup kek, siapapun saudara, pastikan kau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan gak ada ruginya. Dekat dengan Tuhan menuntun kita pada kemuliaan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat dan pastikan apapun yang terjadi, kita andalkan Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Kamu hebat. Sampai minggu depan. Haleluya.